Perkenalkan, nama saya Gelestiana Brustepu, NIM 6203111014. Saya dari kelas PCKN 1C. Di sini saya akan membahas tentang saraf pada manusia. Apa itu syaraf? Menurut buku yang saya baca, saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, yang kemudian mengantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Nah, jadi sudah mengerti kan? Ya. Nah, selanjutnya yaitu susunan saraf pada manusia. Yang pertama itu sistem saraf pusat. Adalah pusat koordinasi dari segala respon terhadap berbagai rangsangan yang tersusun atas otak sumsum tulang belakang. Struktur khas pada sistem ini yaitu adanya area kelabu dan area putih. Area kelabu adalah kumpulan dari akson yang dibungkus oleh selubung myelin, sedangkan area putih adalah kumpulan badan sel atau dendrit yang dikelilingi oleh banyak sinap. Nah, jadi sudah mengerti kan? Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian otak lainnya. Di gambar sudah terlihat jelas bahwa otak kecil berada di bagian belakang kepala, sedangkan otak besar berada di atas atau dekat ubun-ubun, sedangkan batang otak berada di dalam. Nah, yang terakhir yaitu sumsum tulang belakang. Merupakan salah satu bagian dari sistem saraf pusat yang menghubungkan sistem saraf tepi dan saraf pusat. Pada sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang serviks, torak, lumbar, dan sakral. Pada sumsum tulang belakang terdapat 31 pasang saraf pada tulang belakang yang tersebar dari tengkorak hingga tulang ekor. Nah, jadi sudah jelas kan? Ya. Neuron memiliki 4 bagian utama. Yang pertama itu dendrit, yaitu ciri-cirinya berupa tonjolan sitoplasma berukuran relatif pendek dan bercabang. Bagian neuron yang paling awal terkena rangsangan, yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari reseptor menuju badan sel. Di gambar sudah jelas bahwa beginilah bentuk dari dendrit dan bagian-bagiannya seperti sel badi, akson, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu badan sel atau perikarion, yaitu berfungsi menerima dan memproses rangsangan dari dendrit. Pada perikarion terdapat nukleus dan nukleolus. Terdapat badan yesi yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan pertumbuhan neuron. Nah, yang ketiga yaitu akson atau neurit. Ciri-cirinya yaitu berupa tonjolan sitoplasma yang relatif panjang sekitar 1 ml sampai 1 mm. Berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari badan sel. Akson memiliki bagian-bagian spesifik. Yang pertama itu neurofibril, yaitu berupa serabut halus untuk meneruskan jalannya impuls. Yang kedua selubung myelin, yaitu yang berfungsi untuk melindungi dan menutrisi akson. Yang ketiga nodus Lenvir, yaitu yang berfungsi untuk mempercepat hantaran rangsangan. Nah, sudah jelas kan? Ya. Nah, yang keempat yaitu sinapsis, adalah titik temu antara terminal akson dengan neuron lain. Dan pada gambar sudah terlihat jelas bahwa ada titik-titik berwarna ungu. Itu merupakan vascular sinapsis, yang merupakan penghubung antara neuron satu dengan neuron lainnya sehingga dapat menyatu. Bagian berikutnya yaitu ciri-ciri sel saraf. Yang pertama itu pastinya itu terdapat pada manusia dan hewan itu hanya sebagian. Yang kedua, mengirim rangsangan dan menerima rangsangan. Yang ketiga itu saling ketergantungan antar struktur. Yang keempat memiliki inti sel atau nukleus. Yang kelima memiliki semua aktivitas melalui otak dan sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya yaitu fungsi sel saraf atau neuron. Yang pertama itu menghubungkan impuls atau rangsangan dari reseptor ke pusat saraf. Yang kedua menyampaikan impuls dari pusat saraf ke organ target. Yang ketiga menghubungkan neuron sensori dan motorik agar hantaran dapat impuls dan dapat berjalan dengan baik. Berikutnya yaitu jenis-jenis sel saraf. Yang pertama itu sel saraf sensori atau neuron sensori, yang berfungsi untuk menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan menuju sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat atau sumsum tulang belakang dan otak. Dan ini adalah contoh dari saraf sensori. Dan yang kedua yaitu sel saraf penghubung atau neuron intermediate, yaitu adalah sel saraf yang membentuk rantai-rantai penghubung antara sel saraf sensori dan sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung yang terdapat hampir di seluruh
bagian tubuh dan menjadi lintasan impuls bagi koordinasi saraf. Dan ini adalah contoh dari saraf penghubung. Dan yang ketiga yaitu sel saraf motorik atau neuron motor yang berfungsi untuk mengirimkan impuls berupa perintah dari sistem saraf pusat menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Dan ini adalah contoh dari bentuk dari neuron motorik pada tubuh kita. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan strukturnya sel saraf dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama neuron unipolar, yaitu memiliki satu juluran dari badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Contohnya itu neuron pada embrio dan fotoreseptor. Yang kedua neuron bipolar, yaitu memiliki 2 juluran yang menjadi dendrit dan akson. Contohnya itu reseptor pada mata, telinga, dan hidung. Yang ketiga itu neuron multipolar, yaitu memiliki banyak juluran dendrit dari badan sel dan hanya memiliki satu juluran akson. Contohnya itu pada sel saraf motorik, pada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, jadi sudah paham kan mengenai materi ini? Ya, saya sudah paham, Kak. Sekian dari hasil video saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.